Dan sementara itu pemirsa, akibat banjir bandang di Puncak Bogor menyebabkan 1 orang hilang. Saat ini puluhan warga korban banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor masih bertahan di masjid dan posko pengungsian. 1 korban yang hanyut hingga pagi ini belum ditemukan. Banjir bandang yang menerjang 2 kecamatan di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor membuat ratusan rumah terendam banjir dan sejumlah warga mengungsi. 1 orang pria berusia 56 tahun hilang terbawa arus. Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban di lokasi serta membantu membersihkan rumah warga yang terendam lumpur sisa banjir bandang semalam. Jadi kronologis kejadian kami terima info ya pada malam hari sekitar pukul 10 ya bahwasanya terjadi memang banjir yang sangat lebat ya di daerah sekitar Cisarua. Ya. Nah, di sini banyak titik yang memang terjadi banjir lintasan yang memang masuk ke rumah-rumah warga. Salah satunya berada di Desa Citeko ya. Berada di pinggir sungai Cisarua, ya, jadi atas nama Asep Mulyana, ya, 60 tahun, ya, terbawa arus sungai Cisarua, ya, sehingga sampai dengan saat ini korban masih belum ditemukan. Seperti itu, Pak. Bisa dijelaskan kronologisnya, bisa terseret? Kronologisnya, ya, bahwasanya beliau, ya, masih di rumahnya terjadi banjir dari luapan sungai Cisarua sehingga sedikit menghantam bagian dapur rumahnya ya sehingga terdapat 3 orang di situ ya, 1 istri, 1 anak dan 1 suami atas nama Asep. Untuk istri dan anak bisa menyelamatkan diri ya, namun untuk atas nama Asep 50 tahun terbawa arus sungai Cisarua. Gitu, Pak. Pak, total hingga hari ini ada berapa jumlah rumah yang terdampak sih, Pak? Rumah yang terdampak sampai dengan saat ini dari Desa Citeko sendiri ya. Ini kan kita berbeda desa ya. Di atas juga dari Tugu Selatan, Tugu Utara yang memang terdampak banjir. Seperti itu, Pak. Untuk Desa Citeko sendiri sekitar 5 rumah ya, yang terdampak banjir yang memang posisi rumahnya berada di pinggir sungai Cisarua. Secara keseluruhan belum ada datanya. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi di Cisarua usai banjir bandang yang menerjang pada Minggu malam di kawasan Puncak. Sudah ada rekan Hadisti Arifa di Desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Hadisti. Apakah 1 orang yang hilang sudah ditemukan? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Untuk 1 korban hilang yang terlapor hingga saat ini masih dalam proses pencarian, belum ditemukan, yang mana memang korban hilang ini dengan inisial A yang pada saat kejadian ini berusaha untuk menyelamatkan sang istri, namun saking deras dan tingginya debit air pada saat kejadian, korban tidak dapat menyelamatkan diri dan dilaporkan hilang hingga saat ini. Dan dapat kami sampaikan, kami gambarkan untuk situasi terkini di Desa Tugu Selatan, tempat kami melaporkan saat ini, Kecamatan Cisarua. Kondisi terkini ini terlihat sejumlah warga yang dibantu oleh pihak-pihak seperti dari kepolisian, kemudian juga dari TNI Angkatan Darat dan Dinas Lingkungan Hidup ini tengah melakukan aksi bersih-bersih sisa dari genangan dan juga lumpur dari banjir yang melanda daerah Desa Tugu Selatan dari sejak tadi malam. Dan untuk terkini bagaimana situasi penanganan bersih-bersih ini, saya akan coba untuk berdiskusi dengan salah satu petugas dari TNI Angkatan Darat. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat siang dengan Sersan 2 Lalu Wirbakti dari Kodim Kabupaten Bogor 0621. Kita di sini melakukan kebersihan bersama Muspika dalam rangka untuk pembersihan di setiap rumah-rumah supaya cepat bisa dihuni menjelang bulan suci Ramadan ini. Semoga
ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua supaya dia lebih semangat lagi. Pak, untuk kondisi terkini ataupun kondisi kerusakan rumah warga terdampak ini seperti apa, Pak? Gimana? Kondisi kerusakan pada rumah-rumah yang terdampak seperti apa? Kondisi terdampak 95%. Karena mungkin tadi malam curah hujannya yang begitu deras, khususnya di kabupaten di Cisarua ini hujannya kurang lebih dari jam 2 siang sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam bahkan, dengan begitu intensitasnya yang begitu lebat. Pak, kalau melihat kondisi kerusakan rumah warga yang terdampak, ini apakah kira-kira masih ada barang-barang ataupun juga barang warga yang masih dapat diselamatkan? Begitupun juga kondisi rumahnya seperti apa, Pak? Dengan kondisi yang kami lihat di lapangan, masih ada sebagian seperti pecah belah, mungkin untuk buat alat masak yang tidak bisa dipakai, seperti sofa yang udah kena dengan lumpur dan air, dengan lemari-lemari yang sifatnya dari kain begitu. Untuk proses penanganannya sendiri, ini kan tadi saya melihat sempat melakukan penggerukan tanah, kemudian juga ini tembok ada yang dibobol. Ini seperti apa, Pak, prosesnya? Prosesnya ini karena tempatnya ini di gang, makanya ini kita pakai berupaya dengan alat seadanya, baik dengan cangkul, sekop, dan sapu, dan bahan-bahan yang ada supaya cepat bisa diangkat, seperti sampah-sampah yang masuk ke dalam ruangan supaya cepat diangkat, supaya yang masuk ke dalam ruangan supaya bisa bersih kembali, supaya yang terdampak dengan musibah ini malam ini bisa ditempati kembali, apalagi pada musim Ramadan kayak gini. Saya harapkan supaya warga yang terdampak bisa tidur dengan nyaman, nyenyak dan nyaman kembali. Untuk sementara warga ini diungsikan atau dievakuasi kemana, Pak? Untuk sementara ini warga yang terdampak sebagian diungsikan ke kerabat yang terdekat. Mungkin ada sebagian di masjid yang terdekat yang tidak terdampak dengan adanya bencana curah hujan yang begitu kencang. Pak, ini kalau melihat juga mungkin bagaimana potensi bencana ke depannya ataupun mungkin susulan, himbauan kepada warga sekitar sini seperti apa? Untuk himbauan kepada warga khususnya Desa Cisarua yang terdekat dengan kali, saya harapkan jangan membuang sampah, jangan peduli dengan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan, mungkin jangan sampai menjaga supaya jangan sampai terdampak dengan bencana alam seperti banjir. Contohnya membuang sampah plastik, kayu, tolong dibuang pada tempatnya. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, Reza dan juga pemirsa, akibat dari banjir yang melanda di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua ini memang mengakibatkan sejumlah kerusakan, khususnya pada rumah warga yang ini mengalami kerusakan dengan berbagai jenis, baik ini mulai dari kerusakan yang cukup berat maupun juga yang ringan. Dan saat ini dapat kami gambarkan beberapa warga yang masih dapat menyelamatkan, yakni dalam kondisi rumahnya yang masih dalam kondisi rusak ringan, ini masih terus berupaya untuk melakukan aksi bersih-bersih, kemudian menyelamatkan juga barang-barang tersisa yang masih dapat diamankan, diselamatkan, dan setidaknya memang ada sekitar 500 warga terdampak dengan total sebanyak 139 rumah yang terendam banjir sejak dari tadi malam hingga tadi subuh. Dan memang untuk kondisi terkini, situasi banjir ini sudah surut, namun yang tersisa ini hanya sisa-sisa genangan, kemudian juga lumpur yang masih terus diupayakan dalam proses bersih-bersih, kemudian juga proses mengalirkan sisa-sisa genangan dari dalam rumah ke luar rumah. Nah, memang untuk proses sendiri ini yang dibantu oleh pihak Angkatan Darat
dari TNI, kemudian juga dari kepolisian memang ada beberapa kendala seperti kondisi ataupun ruas jalan yang cukup sempit, di mana menggunakan juga alat-alat yang secukupnya, yang cukup terbatas, dan kemudian juga untuk sementara waktu ini warga yang terdampak juga sudah dievakuasi, sudah memilih mengungsi ke lokasi terdekat yakni berupa madrasah dan juga musola. Kemudian juga beberapa di antaranya juga memilih untuk mengungsi ke rumah warga, ke rumah keluarga ataupun juga kerabatnya. Dan sejauh ini juga tadi kami dapat informasi dari warga bahwa memang untuk banjir yang melanda di Cisarua, Kabupaten Bogor ini memang bukan yang pertama kali, sudah pernah sebelumnya, namun untuk kali ini merupakan yang terparah karena memang melihat bagaimana kondisi kerusakan yang terjadi di rumah-rumah warga. Dan tidak hanya rumah warga, ada informasi juga yang menyebutkan bahwa salah satu yang terdampak ini juga ada jembatan penghubung yang biasa digunakan oleh warga setempat ini mengalami kondisi yang cukup parah, yakni ambruk sehingga putus dan tidak dapat diakses oleh warga. Dan selain itu juga terjadi longsor di Jalan Raya Puncak yang mana ini menyebabkan cukup terganggunya akses pada jalan tersebut. Namun tadi kami memantau untuk lalu lintas ini tetap bisa dilalui, tetap normal. Artinya untuk warga sekitar Bogor dan juga luar Bogor ini tetap dapat melalui atau mengakses Jalan Raya Puncak. Sementara itu juga ini tadi kami melihat dari Ketua DPRD juga sudah mulai turun melihat bagaimana kondisi, melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan warga, karena memang sampai saat ini warga masih mengeluhkan sejumlah bantuan berupa baju bersih, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan bayi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Reza. Terima kasih Hadisya atas laporan Anda, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.